Gitu. Nah, nah. Coba lah saya Kalau tanya, saya, kenapa duduknya harus begini nih? Ah, ini kenapa ini? Dan begini kenapa kalau harus saya, ngapa ini? Gitu. kalau saya sendiri sih ini, kalau saya sendiri kalau sampai ke tahapan ini saya nggak ngerti sih, tapi saya mengerti dari awalnya mengapa kita begini. Ayo kalau ada polisi lagi tangkap, angkat tanganmu. Ini namanya surrender, surrender Iya, sendiri. tapi kan itu kan cocok kalau di sini namanya cocokmologi. Artinya marrying up gitu loh. Apa? Cocok-cocokan begitu, begitu. Oke. Hmm. Oke, selamat siang saudara-saudara. Nggak boleh mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Selamat siang. Itu kan Selamat tetap siangnya yang salam. selamat. Anda dengarkan saya, siangnya yang selamat, Anda tidak selamat. Gitu Nah loh itu, maksudnya gimana sih? wah itu. Gitu. Itulah Islam yang saya yakini. Gitu, selamat Makanya, siang, siangnya selamat. Anda belum tentu begitu. nah makanya saya bilang, menurut ajaran agama Islam tidak boleh mengucapkan selamat kepada orang. Jangan bernapas di mikrofon, Azam. Oke. Azam, menurut ajaran agama Islam tidak boleh mengucapkan selamat kepada non Muslim, betul? Ya, langsung saja. Ada apa siang hari ini? Bagaimana? Jangan ditutup-tutupi ajaran agama Islam, betul? Ya, Dan Bang Azam betul. sudah mengakui bahwa secara kaidah bahasa Muhammad itu adalah robnya Di umat dalam Islam, betul? Islam gini. Di dalam Mau Islam melarikan orang diri dia lah itu dengarkan nih. dulu Anda ini. Ini. Di dalam Islam orang-orang yang seperti Edis ini kalau ketemu dipersempit jalannya, begitu. Betul nggak? Nah, kan? Ya, begitu. Iya sudah. Kita persempit jalannya, jangan dikasih jalan. Kalau ada jurang didorong ke jurang gitu biar jatuh. Nah, itulah ajaran agama Begitu. Islam. Itu. Iya, sudah. Ada apa itu? Kenapa Oke, begitu? Bang Azam, Hmm. menurut ajaran agama Islam, secara kaidah bahasa Arab, Tadi Muhammad itu adalah robnya umat Islam, betul? Muhammad Robbul Mal, Robbul Ibil. Ya, Muhammad Robbul Mal, Robbul Ibil. Pokoknya Muhammad itu Rob, banyak dia menjadi Rob. Gitu. Iya, betul kan teman-teman. Jadi kalian yang awam-awam ya, ini Ustadz ini, Bang Azam ini. Jadi kalian harus belajar kepada dia. Muhammad itu rob kalian. Robbul Wa- Ummah. Wajib Ya, tidak banyak menjadikan Muhammad. Muhammad sebagai rob, sebagai rob. Dia wajib. Wajib. Kenapa? Ada apa di sini? Kenapa? Iya, Ayo. ini orang-orang Ada apa? awam, orang-orang awam saya bilang Ada apa? stop menjadikan Muhammad sebagai rob kalian, sebagai Tuhan kalian. Tapi Anda Saya jangan juga jalan Rob, terus. Edis juga Rob. Gimana? Kenapa ada apa ini? Kita Rob pada posisinya masing-masing begitu. Rob itu Oke kan lah ya. jabatan. Coba kita kasih naik ini Kenapa? satu perempuan nih, ada Sisi. Iya. Ada apa? Iya, halo, selamat siang Sisi. Loh, tadi katanya diskusi dengan saya, kok naikkan lagi yang lain Enggak gimana sih, apa-apa, Dis? kita kasih satu nih biar kan. Sisi. Ya, silakan Sisi Innalillah. nyalakan kamera. Bentar kak, ambil jawab dulu. Ya, silakan. Itu Kristen itu, bukan? Kalau dari Islam, pakaiannya oh, yes. sih muslim ini. Oh ya, Muslim. Oke, siap. Kalau di Gimana, channel Dis? saya ini- Muhammad itu Robbul Mal, Robbul Ibil. Dia Rob pada posisinya. Bisa juga menjadi Robbul Ummah. Artinya kan Rob itu kan jabatan, bukan nama pribadi. Betul. Begitu. Betul, dan Muhammad itu robnya umat muslim, betul? Saya bisa jadi Rob, Edis bisa jadi Rob. Dia Rob tanya pada apa, posisinya jawab apa. masing-masing. Iya, itu jawaban yang kompleks. Bang Azam, Muhammad itu adalah robnya umat muslim, betul? Dia bisa menjadi Robnya umat Muslim, bisa. Bisa. Coba, Tapi dia bagaimana? bukan Rasa? Robbul Alamin. Oke, Tapi Sisi. dia dengar dulu. Anda jangan. Kalau mau Sebentar. begitu caranya mending beli begini deh, Sebentar, saya saya tanya ajari. Sisi dulu. Halo Sisi, muslimah. Iya kak. Iya, Iya, gimana Kak. Sisi? Asik. Gimana Sisi? Mau panggil kak ini atau pak nih, kak Edis? Boleh Papa aja, kakek, Papa itu boleh anaknya kakek, sudah banyak boleh gitu. kakek, boleh boleh, ya kan? Wah, adik Iya. juga boleh, terserah. Iya, mau tanya apa ini, Pak Edis? Pak Gini, Edis. Sisi, tadi kamu kan sudah nonton ya, panjang lebar ya kan? Enggak, baru kak masuk. Oh, baru masuk, Ya. iya. Baru Kak masuk Jadi- Makassar itu, Edis. Oh, Makassar kah? Oke, baik. Iya. Saya orang Jadi- Toraja. Oh, Toraja. Toraja. Toraja pasti Toraja. Toraja di mana nih? Banyak Muslim. Kristen Toraja itu, Edis. Muslim? Berarti Nggak sempat mualaf. Tuhan Yesus ke sana. Sebentar ini azan nih ngomong terus. Sisi Muslim mualaf atau bagaimana? Muslim dari lahir. Oh, dari lahir. Berarti orang tua yang mualaf.
orang tua juga, nenek buyut juga. Oh, Nenek sudah kedua dari itu sono-sononya sudah muslim. Enggak, nenek kedua baru muslim. Oh, yang kedua baru muslim. Oke. Jadi begini Sisi. Inti Bang Azam jangan bernapas di mikrofon sudah dibilang. Oke, udah santai, jangan kejang, santai. Enggak apa-apa, enggak terganggu. Saya nggak merokok kan, daripada Gini. saya merokok ya kan. Begini. Jadi, ini seorang ustadz. Azam ini dia seorang ustadz. Dia paham agama Islam. Saya sudah ngobrol sama dia sebelumnya. Dia sudah akui kok bahwa secara kaidah bahasa Muhammad itu adalah robnya umat Islam. Nah, sekarang ketika kalian orang Kristen berkata, ada lagunya Roma Irama, kenapa kamu menjadikan Yesus Tuhan kalian? Nah, sementara ini ustadz kalian sudah mengaku Muhammad itu rob kalian. Coba saya tanya dulu Azam nih. Muhammad rob, Allah rob. Berarti berapa robnya umat Islam, Azam? Allah Rabbul Alamin, Muhammad Rabbul pada sisi-sisi Coba tertentu gini, saja. gini. Umat Udah Islam, gimana? Enggak, Anda beri Aduh, pilihan ganda aja. aduh. Begini, Dis. Kalau mau Ini mendapatkan Azam jawaban mau sesuai dengan melari, keinginanmu, Azam. Anda berikan pilihan ganda. Dengar Azam. Titik-titik, B, titik-titik, Gini, begitu. Dengar Azam. Umat yang menjadi robnya umat yang harus kepadanya taat. Sakmitna waktona, kami mendengar dan Asik. kami patuh. Muhammad dan Allah, betul nggak? Ya, terus ada apa? Jadi umat ini mereka berobkan kepada Allah dan kepada Muhammad, betul nggak? Umat ini sebenarnya berrobkan bukan hanya saja kepada Allah dan Muhammad, tetapi kepada saya juga bisa, kepada Edis juga bisa. Umat ini robnya bisa menjadi banyak. Paham? Coba, apakah wajib umat mendengarkan Bang Azam? Kalau saya adalah guru mereka, wajib umat mendengarkan saya. Enggak, umat muslim wajib nggak hukumnya mendengarkan Azam? Sebagian umat muslim bisa menjadikan saya sebagai rob. Tidak semua kan? Tidak semua kan? Iya, tidak semua. Tidak semua. Betul. Artinya Bang Azam bukan robnya umat. Yang robnya umat Tapi itu tidak semua adalah- juga umat muslim Sebentar dulu, menjadikan saya masih Muhammad sebagai ngomong, rob. Enggak. Bang Azam. Aduh. Oh, oke, saya hargai, Berarti silakan. yang menjadi rob ada dua, Allah dan Muhammad, betul? Enggak juga. Enggak juga dibilangin. Anda pilihan ganda aja, kasih pilihan ganda. Atau kalau nggak ada pilihan ganda, pilihan janda. Kalau nggak ada pilihan ganda, coba. Ya, jadi intinya begini ya, Bang Azam ya. Sisi, ini kita sebentar lagi mau ke kamu ini. Coba jangan dimatikan kamera dulu. Lanjut. Ya, tapi kamera wajib nyala. Kalau tidak nyala nggak bisa di sini. Ya, oke. Nanti ke kamu kok. Nanti akhirnya ke kamu. Nanti saya minta pendapat nih. Saya minta pendapat. Boleh. Apakah Sisi ini setuju dengan perkataan Ustadz Azam bahwa secara kaidah bahasa Muhammad itu adalah robnya umat? Sebenarnya pemahaman tentang Muhammad dan kita tergantung kita yang mahamnya itu kemana ini Kak. Kalau maksudnya betul kata Pak Azam, kita kalau kita merujuk ke kaidah ini bisa salah. Rab dalam penetapan tertentu itu harus dibedakan sebenarnya. Tergantung keyakinan dan bukan keyakinan si pemahaman kita. Kita kan Islam. Sebentar, saya agak sedikit sakit kepala. Ini gini, Sisi, apakah Anda setuju bahwa secara kaidah bahasa, setuju dengan Azam, bahwa Muhammad itu adalah robnya umat Islam? Iya. Setuju. Nah, jadi begini, saya cuma mau bilang begini. Ketika kami orang Kristen, Bapak di surga itu rob kami, Yesus rob kami, Roh Kudus Enggak, rob sejak kami. kapan Bapak dan Yesus Sebentar menjadi dulu. rob? Ini lagi Aduh. ngomong kok. Dengar Oke, dulu. lanjut. Masalahnya Silakan. begini. Masalahnya begini, di dalam Quran tidak ada huruf Tuhan, betul? Betul. Nggak ada huruf Tuhan, nggak ada. Di Bible juga nggak ada huruf Tuhan, nggak ada. Itu bahasa Indonesia. Nah, kata Tuhan ini bahasa aslinya di dalam bahasa Arab itu Rob, betul? Betul? Enggak juga sih, tidak setiap. Tidak Tapi, semua. coba Tidak semua kata- saya bilangin, ya, tidak ada semua ilah, kok. Ada ilah, ada Rob, betul? Ada ilah, ada rob, ya betul. Nah, Kalau itu betul. sekarang kita ke kata Rob ini. Kata Tuhan, bahasa Arabnya itu Rob, ya kan? Nah, makanya ketika kalian mempermasalahkan kami orang Kristen, orang Kristen, kenapa kamu mengatakan bahwa Yesus itu Rob kamu? Bapak di surga Rob kamu, Roh Kudus Rob kamu, berarti Rob kamu ada 3. Sekarang kalian bawa cermin gede-gede, bila perlu saya bawain dari bawa
yang gede-gede. Ternyata Muhammad Rob kalian, Allah Rob kalian. Berapa Rob kalian? 2, masih menang kami 3. Makanya gitu kami ya. masih lebih unggul 3, kalian 2. Gimana? Ini temanya sebenarnya sudah basi sebenarnya, Iya, sudah sudah berkali-kali. basi. Tadi Tapi kan saya mau itu terus menanggapi yang Anaba dibahas. tadi sebenarnya. Anaba tadi saya menanggapi sebenarnya, tapi nggak apa-apa, ini terus diulang-ulang. Oke, coba Sisi, ini gimana nih Sisi? Dia mau bahas Anaba ini Sisi. Kamu setuju Sisi bahwasanya kaum wanita itu nanti mendapatkan gadis-gadis yang berpayudara besar? Ini mohon maaf ini Sisi, kita aduh saya nggak enak ini, kita seolah-olah. Ya. Nggak apa-apa, Saya aja boleh Sisi kah? yang bahas, saya Bolehkah aja. saya dengan berbahasa yang demikian? Nggak apa-apa, saya aja nanggapi Sisi, nggak apa-apa. Lanjut. Iya, nggak apa-apa. Kenapa? Ada apa dengan ayat itu, Dis? Ya. Gini Langsung Sisi. di framing aja. Coba ini mana sisinya? Karena kita kan Saya harus butuh aja. kaum wanita di sini untuk memverifikasi. Aduh, Coba nggak Sisi, kok, coba Sisi. Sisi saya aja dibilangin. Lanjut. Iya, Nah, tapi dia nyuruhnya kamera harus saya nyala. tuh. Gini Sisi. Ini menurut surat An-Naba ayat 33, Oke, sadari dia janji, pahala, hadiah. Ya, reward bagi penghuni surga itu adalah gadis-gadis yang berpayudara besar. Termasuk untuk Sisi juga. Pertanyaan saya Sisi, buat apa nanti gadis-gadis yang payudara besar itu? Surah An-Naba ayat 33 ya. Ya. Innalil muttaqina mafazan hadaiqa wa anaba itu. Itu bunyinya. Dan ada pula gadis-gadis remaja yang sebaya. Iya, dalam Ya, tafsir lain itu berpayudara terjemahannya besar. itu terjemahannya disembunyikan itu. Kalau terjemahan Ya, kenapa? di sini Dis. itu gadis-gadis yang berpayudara Lamanya. montok. Iya, kenapa emang dengan ayat itu? Kenapa? Coba. Iya, Ada apa saya yang mau ingin tanya sama disampaikan? Sisi. Ada pesan apa? Sisi, kalau kamu masuk surganya orang Islam, kamu dikasih gadis-gadis berpayudara montok. Kira-kira buat apa kamu, Sisi? Silakan. Sebenarnya maknanya untuk ayat 3 An-Naba ayat 3 penafsirannya gadis-gadis remaja yang sebaya. Penafsirannya Itu untuk pria. betul. Nah, itu untuk pria. Oke, wanita Sedangkan dapat apa? untuk wanita itu disediakan di ada surah Al-Imran itu mereka diberikan sebuah kemewahan-kemewahan seperti minaz zahabi wal fiddati, dari emas, perak dan perhiasan-perhiasan lainnya. Itu di dalam surah Al-Imran. Itu akan diberikan kepada para wanita. Intinya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan, ad-dunya sijinul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia ini adalah penjara dan neraka bagi orang-orang yang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Jadi orang beriman itu akan mendapatkan kebahagiaan di surga nanti. Begitu saudara-saudara. Oh, begitu. Oh, begitu ya. Paham? Masuk lagi poinnya. Semua Gitu. sudah dijanjikan, semua sudah diterangkan. Oke, jadi Bang Azam, jadi betul bahwasanya itu berbicara mengenai gadis-gadis yang berpayudara besar. Iya, kenapa ketika di surga dikritik, ketika di dunia ketika ada orang menikah mendapatkan gadis yang berpayudara besar tidak dikritik? Coba paparkan logikanya. Begini ya. Ya, silakan. Pertama-tama banyak saudara-saudara muslim ya dari kalian ini bilang katanya Bible katanya kitab porno katanya. Sementara Tuhan kalian menjanjikan gadis-gadis berpayudara besar. Nah, ya kenapa ketika itu terjadi di surga dikritik? Kenapa ketika ada orang yang Bukan. mendapatkan hal tersebut di Artinya dunia begini, tidak dikritisi? Coba jawab. Oke, sekarang saya tanya. Hah. Ini kerjaan siapa? Orang yang menjanjikan gadis-gadis molek itu kerjaan siapa kalau di dunia ini? Itu Tuhannya umat Islam yang menyediakan daripada disediakan gadis peot. Di dunia ini, kalau dia janjikan gadis-gadis berpayudara besar, ya kan, gadis-gadis seksi, itu kerjaan siapa? Begini Dis, ketika dengarkan Anda tidak mengerti pertanyaan. Enggak, Anda nggak ngerti pertanyaan saya. Anda nggak ngerti pertanyaan saya. Dengar Ajam, dengar. Di dunia ini ada salah satu profesi yang dia itu menjanjikan perempuan-perempuan seksi, perempuan-perempuan yang ya begitulah ya, bahasa-bahasa seperti itu kepada pria-pria. Tahu nggak itu apa? Profesi apa? Anda pertanyaan saya apa, jawabannya apa? Begini pertanyaan saya, Ini dengarkan saya. saya Anda ini bantu. takut sekali Anda ditanya. Sebentar aja, saya bantu. Aduh. Anda tahu mucikari nggak? Tahu mucikari? Tahu. Apa itu mucikari? Banyak tetangga saya Kristen jadi mucikari, jadi saya tahu. Nah, Jangan Anda sebentar. tanyakan itu. Apa pekerjaan Jangan mucikari? Anda tanyakan Sebentar, itu. saya tanya, apa pekerjaan Jangan. mucikari?
Penyedia, Penyedia wanita-wanita, pekerja, betul? komersial. Oke, pekerja wanita. Begini betul. Dis, Nah, begini sebentar pertanyaan dulu, saya. sebentar dulu. Aduh, Anda takut Sebentar. sekali. Sebentar, Jadi saya Anda tanya. kasih pilihan ganda. Aduh, Kalau tidak mau dijawab, Ajam Anda udah kasih nggak pilihan bisa mulai ganda. berhenti. Ajam Aduh, sudah mulai takut nggak kamu berhenti, ini. Ajam nggak berhenti. Aduh, Jadi begini parah. Ajam, intinya begini. Sebenarnya saya itu ini kok, saya nggak mau kok mengusik agama Islam kalian. Mau Tuhan kalian menjanjikan perempuan-perempuan seperti itu, yang seperti ya, aduh saya nanti mau ngomong dibilang penistaan. Gini, Di Amsal pasal sebentar, 7 ayat sebentar 18 pun dulu, ada Ajam, yang sabar. begitu-gituan. Kenapa Ajam, kok repot? sabar, Ajam, sabar. Dengar. Gini, ketika kalian mengatakan kepada Yesus kami bahwa Yesus kami menubuatkan Muhammad, ya, Sisi ya. Enggak, saya tidak menerima itu. Siapa yang mengatakan? Saya tidak terima. Ini Ustadz kalian ini? Saya tidak terima. Kasih tahu Abdul Somad, saya tidak terima. Bang Azam official tidak terima mengutip-ngutip kitab lain untuk menubuatkan Muhammad. Titik. Masalahnya kan Bang Azam kan nggak terkenal. Aduh, cuman kurang Masalahnya ini terkenal Abdul aja. Somad yang Cuman kurang ngomong, terkenal Abdul aja Somad. sih. Abdul Somad mengatakan, kemudian siapa Ustadz Zakir Naik mengatakan, itu Ustadz terkenal mengatakan katanya bahwa Yesus menubuatkan akan datang seorang nabi ya bernama Muhammad. Masa iya sih Yesus kami menubuatkan nabi yang seperti Muhammad? Ya nggak mungkin. Iya, lanjut temanya. Bagaimana? Jangan Yesus, kemana-mana. dengar. Yesus kami Ya, mengatakan silakan, apa? cepat. Pada hari kebangkitan orang tidak kawin dan dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Saya nggak mau Nah, masuk surga yang begitu. Saya udah sementara tersiksa di Muhammad dunia, mau kalian tersiksa lagi di sana. Sementara Muhammad kalian menjanjikan justru sebaliknya. Tapi ini pun nanti akan saya bantah dengan argumen Muhammad. Nih, Ajam. Ini Sisi, kamu jadi saksi ya, Sisi. Dengar Sisi. Ini saksi. Menurut Muhammad, kenikmatan tertinggi di dalam surga Islam itu apa? Melihat wajah Allah. Oke, memandang wajah Robnya. Itu kata Al-Quran. Kasih apresiasi dong, jawaban saya benar mulu kok. Oke, betul. Karena Anda Ustaz. Ya, karena Anda Ustaz, Anda mengerti ajaran agama Islam. Tapi kesibukan penghuni surga Islam apakah memandang wajah Allah atau memecah perawan? Yang ngomong memecah perawan siapa? Nah, Siapa yang ngomong itu Ustadz? Kenapa Muhammad Anda lebih yang percaya ngomong kepada Muhammad. manusia? Dengar. Sudah deh. Loh, ini nih. Dengar ya, dengar nih. Main-main aja maksud saya sih. begini, Diskusi Sisi. Maksud dengan saya Edi begini, sini Sisi. main-main Dengar. aja kita. Sebentar. Maksud saya begini Sisi. Kalau kenikmatan tertinggi itu memandang wajah Allah, seharusnya umat muslim itu kesibukannya dengan kenikmatan yang tertinggi itu, yaitu memandang wajah Allah. Tapi sayang seribu sayang, kesibukan umat muslim bukan memandang wajah Allah, memecah perawan. Lihat nih ya. Nih. Loh, nekat yang Sudah nyata dengar. nih, nah. Basi Sebentar ya. saudara, sudah Nih. dengar. muslimin, tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah malu saya ceritakan ini. Malu saya ceritakan ini. Mau terus? Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Dalilnya mana itu, Dis? Oke, Dalil dalilnya. dari Dengar, pernyataan. dalilnya. Ini dalilnya. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai ya perawan lagi. Enggak, dalilnya Iya, loh, dalilnya. sebentar, sabar. Ini dalilnya. Pak, Dengar. ya, ibu-ibu nggak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih. Tolong baca nanti dalam kitab Hadisnya sahih. Tamasya ke surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul Syekh aslinya Ibnul adalah Qayyim Hadil Al-Jauziyah. Arwah ila Biladil Afrah. Hadil Rasul baru. berkata, Oke. maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Coba Sisi. Aduh, saya nggak enak. Saya nggak enak. Enggak, dalilnya loh. Saya nanya dalilnya Enggak, kok. saya mau Anda nanya ini- sama Sisi. Jadi terkesan saya merendahkan martabat wanita. Saya nggak mau. Tidak perlu Sisi, itu perkataan orang. Loh, Tidak ada Ini dalilnya. kata Rasulullah. Tidak perlu ditanggapi. Kata Enggak ada Rasulullah. dalilnya. Gimana? Ini kata Rasulullah. Tidak ada dalilnya. Loh, Tidak ada dalilnya. Kata Rasulullah di dalam kitab apa tadi? Kitab apa? Enggak ada. Dia enggak nyebut dalil itu. Oh. Ada banyak.
itu cuma salah satu kenikmatan yang dijelaskan. Kenikmatan itu ada banyak, bukan hanya merujuk kepada laki-laki. Laki-laki Oke, harus tapi yang dapat tertinggi Betul, apa sih? itu saudara. Yang tertinggi apa sih? Kenapa seolah-olah yang dibahas di sini merendahkan perempuan, tidak ada yang didapat perempuan, banyak kok yang dijanjikan. Coba baca lagi seperti yang Sebentar tadi Sisi, Ustaz Azam. kenikmatan tertinggi apa Sisi? Banyak. Apa kenikmatan tertinggi? Kenikmatan Memandang wajah Allah. kenikmatan surga. Oke, Kenikmatan surga banyak yang ketika dijanjikan, sebentar banyak. Sisi, ketika Anda memandang wajah Allah, apakah Anda masih mengingini keinginan yang lain? Itu Tidak. memandang wajah Tuhan. Ya, musyrik, makanya saya bilang justru di surga kalian nanti musyrik karena kalian memalingkan wajah Aduh. kalian dari memandang wajah Allah. Kalian lebih menyibukkan diri memecah perawan ketimbang memandang wajah Enggak, kalian. dis. Tunjukkan kalau begini Bukan dis. cuma di dunia kalian musyrik, Dis. di surga pun musyrik lagi. Tunjukkan kalau ada dalilnya terkait dengan apa yang dicatatkan oleh Zulkarnain tadi. Saya lompat dari Monas. Coba. Itu cuma satu, banyak Kak, banyak. Coba. Tunjukkan baca dalilnya coba. kalau ada. Saya lompat dari Yang Monas. jelaskan di sini cuma bolehkan. Itu tadi sudah dibaca kitabnya. Tidak, dia tidak baca dalil, dia hanya nunjuk buku aja dis. Nih, Dia coba nggak ya, ngomong dalil. dengarkan lagi. Aduh, kalau ada dalilnya bahwa umat Islam memecahkan perawan bidadari di dalam surga, saya lompat dari Monas. Ke surga oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Hmm. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Itu nama buku. Rasul berkata, maaf. Rasul zakar berkata, laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. mana itu dalilnya Kapan tuh? memandang wajah Allahnya? Mana dalilnya? Dia nggak ngomong dalil kok. Lu Aduh. dengar ya, sosok Muhammad di dalam hadis Terus bagaimana digambarkan ini, Dis? sebagai Coba, sosok Anda- yang demikian. Nah, bagaimana Anda menjelaskan hal ini? Dengarkan saya ya. Anda kalau nggak mau ditanya, beri pilihan ganda aja biar kami tanya jawab di sini. Bagaimana dengan Amsal pasal 7 ayat 18 yang berbunyi, marilah kita puaskan birahi kita sampai pagi. Baik, mau saya baca? Betul. Mau saya baca? Ya, Baik. ya boleh. Baik. Kita berani Saya tahu ditanya, konteksnya berani itu. bertanya, Iya, saya berani tahu. ditanya. Oke. Ya, saya tahu konteksnya, tapi kenapa ada ayat tersebut di dalam kitab suci? Kenapa kok bisa bunyi seperti Justru itu? ini Porno sekali. nasihat kepada para pemuda-pemuda supaya jangan terjerat oleh bujukan-bujukan wanita seperti itu. Dengar. Hmm, Saya bacakan ayatnya. Saya bacakan. iya. Amsal berapa? Pasal 7 nomor 18. Amsal pasal yang ke-7. Inilah, ini ayat ini sering dikutip-kutip oleh orang Islam yang Enggak, malas saya membaca. tahu, saya sudah baca konteksnya sampai habis, jadi saya tahu. Kita mulai ya. Kita mulai dari sebentar. 18 ya? Iya. Oke, baik. Mulai aja dari 10 gitu. Kita mulai dari ini aja ya, dari 15. 16 nih. Telah Oke. kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan Oke, mantap. beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu dan kayu Asik. manis. Marilah kitab kita suci tuh. memuaskan. Dengarkan Tuh. dulu. Iya, Kenapa kitab kok suci ngomong tuh. terus? Ini kok ngomong terus? Dengar. Ya oke lanjut. Jangan Ya. marah dong. Dengarkan. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu dan kayu manis. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya, ia baru pulang menjelang bulan purnama. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan. Dengan kelicinan bibir ia menggodanya. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia. Seperti lembu yang dibawa ke penjagalan. Dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Ini nasihat. Iya, saya tahu Bagaimana- konteksnya, saya sudah tahu. Dengar dulu. Iya, udah kenapa panik sekali? Penulis. Ini Azam ini kalau saya ngomong kayaknya tiang rumahnya mau roboh. Kenapa setiap saya bicara tiang rumahmu mau roboh? Kenapa? Ini berbicara bagaimana nasihat supaya pemuda-pemuda tidak jatuh kepada perempuan-perempuan yang demikian. Itu bagaimana rayuan-rayuan licin, perempuan bibir licin, perempuan-perempuan yang seperti demikian. Bagaimana wanita laki-laki itu seperti hewan yang dibawa ke penjagalan. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda, Muhammad Mana? sebentar. Oke, Anda lanjut. bertanya, saya menjawab. Takut. Ini Ya, oke, lanjut. berani ditanya, tidak berani bertanya. tidak Oke, berani silakan. ditanya.
Oke, nih Sisi dan juga Bang Azam. Muhammad berkata, masalah tentang kayak gini ya, dosa-dosa seksual ini. Ini, dengarkan. Muhammad pernah berkata, barang siapa yang mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusannya, maka dia masuk surga. Sahabat bertanya, Mantap nih. sekalipun dia mencuri, sekalipun berzina. Muhammad bilang, sekalipun berzina, sekalipun mencuri, masuk surga. Yang penting ngomong syahadat. Siap. Berarti sudah siap untuk mendapatkan jawaban atau pilihan ganda? Berarti kesimpulannya agama Anda memang hanya di mulut saja, betul nggak? Nah, berarti siap untuk mendengarkan jawaban atau pilihan Silakan. ganda? Silakan. Pilihan ganda atau jawaban? Silakan jawab. Sisi punya Ya, jawab. oke. Sisi kasih Saya kesempatan kira jawab dong. enggak, saya Apa takut jangan-jangan Anda memberikan Sisi- pilihan Sisi- ganda. Apa jangan-jangan Sisi sudah diakui bahwa akalnya separuh? Gimana? Ya, nggak apa-apa sih, akui saja daripada ribut ya kan. Oke, Sisi betul nggak akal wanita separuh? Apa ini akal wanita separuh? Oke, Azam Nih, coba dengerin jangan bahwa kau akal marah, wanita Ki. menurut Muhammad separuh. Dilanjut. Silakan Sisi. Enggak, coba akal wanita separuh nggak menurut Muhammad? Udah kita bahas yang tadi, kau mau bahas apa? Azam takut jawab. Bagaimana Sisi akal wanita separuh menurut sang baginda? Coba jawab. Gimana maksudnya ini akal wanita separuh? Kok separuh? Tidak tahu kenapa begitu. Kan dulu. Jadi akal wanita menurut Muhammad itu separuh. Enggak, bagaimana Dis? Tadi mau dijawab enggak? Wa in zana wa in saraka tadi. Ya, silakan, silakan. Oke, ini bukan pilihan ganda, berarti akan diberikan ruang kita untuk menjawab. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang mengucap kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Tidak perlu saya buka datanya karena datanya sudah ada di kepala saya. Ada sahabat yang bertanya, "Wa in zana wa in saraka?" Apakah walaupun dia may berzina dan mencuri? Nabi menjawab, "Wa in zana wa in saraka," walaupun dia berzina dan mencuri. Lantas bagaimana? Kenapa Tuhannya umat Islam masukkan orang-orang? Dengar. Kenapa umat artinya yang penting dengar ngomong, dulu? Aduh, ini enggak ada pilihan janda aja kalau begitu. Kalau nggak mau dijawab kasih pilihan janda. Kalau nggak mau dijawab kasih pilihan janda. Nah, lantas bagaimana? Apakah Tuhannya umat Islam tidak menghukum orang-orang yang melakukan perzinahan dan mencurian? Tetap umat Islam, Tuhannya umat Islam akan menghukum. Ngarang Tetapi bebas. dia akan dengarkan Enggak, takut. mana ada ayatnya Saya akan dihukum bacakan dulu, dalilnya. nggak ada. Dengarkan, saya akan bacakan dalilnya. Saya akan bacakan dalilnya. Dia akan dihukum sesuai dengan kadar dosanya. Makanya orang-orang Kristen mengetahui. karanganmu, hadisnya nggak berbunyi begitu. Famay ya'mal, dengarkan di dalam surah Al-Zalzalah, Sisi bisa buka surah Al-Zalzalah ayat terakhir. Ayat terakhir kedua dari terakhir dan ayat paling terakhir. Saya lupa nomor berapa. Terlalu banyak isi kepala saya jadi saya tidak hafal nomor. Dia berbunyi, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar atom, maka dia akan mendapatkan balasannya. Sebaliknya barang siapa yang berbuat kejahatan sebesar atom, maka dia akan pula mendapatkan balasannya. Jadi pahala surga bagi yang mengucapkan la ilaha illallah itu adalah balasan dari iman. Tetapi semua perbuatan dia di dunia, perbuatan jahat dia di dunia tetap akan dibalas dengan apa? Dia dimasukkan ke dalam neraka. Sampai kapan? Sampai waktu yang telah Allah tentukan. Tetapi karena bonus atau karena dia telah mengucapkan la ilaha illallah, itu adalah konsekuensi iman dia, maka dengan perbuatannya tersebut tetap pada suatu saat nanti walaupun dia telah lama di dalam neraka, dia akan dimasukkan di dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Kristen. Walaupun ada orang yang meyakini Yesus sebagai Tuhan, tetapi kalau dia berbuat jahat, dia akan tetap kekal di dalam neraka selama-lamanya. Lantas di mana letak keadilan Tuhan dengan konsep seperti ini? Silakan jelaskan, Sudah? Edis. Bisa saya jawab ya? Sudah. Baik. Jadi Ya. yang barusan Ajam katakan itu ngarang bebas, teman-teman. Saya balikan dulu Aduh, kameranya ada ya. dalilnya sudah saya bacakan, Sisi, bisa dicek Iya, Al-Zalzalah. itu kan ngarang bebas aja. Ini Ajam ya. Coba ini Ajam. Panik dia, saudara-saudara. Tadi kamu membukakan dalil Al-Qur'an kan? Iya. Bahwasanya Al-Zalzalah. dosa itu walaupun sebesar atom tetap dia harus dihukum, betul? Iya. Itu udah usang. Kau sudah usang? Loh, ini info terbaru nih. Ini saya perbesar ya, nih. Baru saja. Ini update ini udah terupdate ini. Oh gitu ya. Coba baca. Nih, lihat ya. Nih. Ini di dalam hadis ya. Ini mutawatir nih hadisnya. Nomor 1161. Nih, saya Terus? perbesar nih terjemahan nih. Baru saja datang kepadaku
utusan dari Robku lalu mengabarkan kepadaku, apa isinya? Perhatikan. Ya, perhatikan. Barang siapa yang mati dari umatku sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku bertanya, sekalipun dia mencuri, sekalipun dia berzina, beliau menjawab, ya, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Nah, Udah dijawab tuh, udah dijawab nggak tadi ada ya. di sini. Sudah Nggak- teman-teman, udah nggak dijawab. ada di sini dihukum dulu, nggak ada. Iya, itu penjelasannya di dalam Ini Al-Quran. info Sudah saya jabarkan terbaru. tadi. Dengar, aduh Ajam, saya lagi bicara ini, dengar. Ya, Ini oke. info terbaru, info terupdate baru saja. Ini kata kuncinya nih. Kalau Anda mengatakan di dalam Quran begini begitu, itu sudah lawas. Terlalu Ini yang banyak terbaru, framingnya, saya ini kira info akademik yang tadi, terbaru. Des. Saya senang diskusi yang akademis. Ya bolehlah framing tapi sedikit Ini ya. Kalau framing ini semua ini kan. baru saja artinya ini yang terbaru. Iya, terupdate, betul itu kan nggak? baru saja dan diucapkannya sudah lama. Begitu. Di Iya, sana ini gimana sih kayak artinya pura-pura ini nggak sekolah? Yang terupdate mana? Nah, Mana itu yang lebih permainan itu update? Ini permainan. atau yang di Quran? Mana yang lebih Yang di update? Quran dong. Loh? Yang di Quran. Terus Yang di kenapa Quran. dikatakan baru saja Dis, ini artinya iya baru sebelum-sebelumnya saja tapi ada perkataannya kan informasi sudah ini. lama. Anda kayak nggak sekolah Sebelum-sebelumnya aja. informasi Misalnya ini nenek belum ada, nenek dan Anda ngomong Muhammad dis baru saja memberitahu. bapakmu datang. Baru Apakah saja. Anda baru saja yang dimaksud dengan tadi? Tidak kan? Gimana? Ini Aduh, terupdate Anda ini. kayak anak-anak. Jangan Tapi kayak sayang, anak-anak. ayat Netizen ini yang tidak menilai ya. dimasukkan Netizen dalam yang lurus ya Quran. pemikirannya. Netizen yang menilai ini. Anda mempermalukan diri Anda itu namanya. Coba Anda jelaskan pertanyaan saya tadi. Di mana letak keadilan Tuhannya orang Kristen ketika ada orang yang beriman kepada Yesus namun melakukan sebuah kesalahan akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Beriman kok melanggar. Silakan. Itu Silakan jelaskan, justru silakan. Itu karena pikiran yang ada di dalam Muhammad, yang imannya cuma di mulut saja, Anda pakaikan ke Kristen. Enggak, silakan jelaskan di mana letak keadilan Tuhan orang Kristen Karena coba. di dalam ini dengarkan. Karena di dalam ajaran Kristen, iman itu tanpa perbuatan itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi nggak ada saya beriman, saya beriman tapi nggak dilakukan. Itu namanya omong kosong. Iman cuma di Apakah bibir Anda saja, dapat seperti menjamin? Muhammad. Enggak, begini Dis, Anda kan Oke, manusia sebentar, toh. sisi saya turunkan dulu ya, sebentar. Sisi saya turunkan dulu. Oke, Gini, silakan sisi turun ya. Gini, Azam, Oke. dengarkan Azam. Hmm. Kata Muhammad, apa Islam itu? Islam itu adalah beriman kepada Allah dan Rasulullah. Nanti ada ujung-ujungnya berbuat ihsan gitu. Ada ujungnya ihsan terakhir itu. Oke, arti iman Ya, Islam, ya nggak? arti Islam itu adalah kepatuhan dan ketundukan kepada Allah, betul nggak? Itu nggak intinya? Oke, tauhid itu artinya itu nggak? Ketundukan dan kepatuhan kepada satu-satunya otoritas yaitu Allah, betul nggak? Oh, terus? Oke. Sedangkan kata Muhammad itu hanya di mulut saja. Karena apa? Karena walaupun mencuri, walaupun berzina tetap masuk surga. Lalu di mana ketundukan kepada Allah? Di mana ketaatan Itu poinnya kepada sudah Allah? selesai. Sekarang saya tanya, gini, sebentar. Iya, silakan. Apakah disebut ketundukan kepatuhan kepada Allah di detik yang sama dia berzina, dia mencuri? Tidak. Tidak. Sedangkan kata Muhammad, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia masuk surga walau mencuri, walau berzina. Oke. Artinya Muhammad tidak peduli dengan ketundukan dan kepatuhan. Muhammad Oke, gini. hanya peduli soal lisan manqola, hanya lisan. Oke. Makanya saya bilang Bang Azam, mengikuti Muhammad, Islamnya versi Muhammad itu Islam versi mulut. Oke, siap untuk dijawab? Silakan. Kita tentu menyadari bahwa manusia ini tidak akan pernah lepas dari kekeliruan dan kesalahan, lupa dan lain sebagainya. Tentu sebuah perzinahan itu sesuatu hal yang sangat diupayakan untuk dihindari oleh setiap manusia. Tetapi biasanya karena situasi dan kondisi tertentu, entah terjebak asmara di dunia maya dan lain sebagainya, Itu manusia akan tetap. penjelasanmu aja. Aduh, Anda takut sekali. Kenapa takut, Dis? Manusia Azam. itu, aduh, Coba baca dulu hadisnya. takut. Hadisnya baca. Kenapa takut? Kenapa Enggak, takut coba baca gitu? hadisnya dulu. Hadisnya baca. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa Barang mengucapkan siapa kalimat yang la ilaha. mengatakan, betul nggak?
Iya, mengucapkan. Titik beratnya apa? Titik beratnya apa? Mengucapkan kan? Iya, sudah selesai Mengucapkan apa itu. melakukan? Mengucapkan. Mengucapkan, bukan melakukan Enggak. poinnya kan? Kenapa Anda takut dengan penjelasan? Netizen lah yang menilai. Sebenarnya tendensi saya sama bilang netizen sih. Makanya sahabat itu merasa heran. Walaupun berzina ya Rasulullah, walaupun mencuri. Masa iya. mentokohkan orang seperti Walaupun di berzina, sini? Walaupun mencuri. Tidak bisa akademik Makanya dia, saya tidak bilang, bisa akademik. Makanya Bang Azam, makanya saya bilang begini. Di dalam Kristen, inilah bedanya ajaran Kristen dengan ajaran Muhammad, ajaran Yesus dengan ajaran Muhammad. Di dalam ajaran Kristen itu adalah praktek, ya, pengejawantahannya. Nah, di dalam agama kalian yang penting di mulutnya. Oke, kalau begitu jawab, di mana letak keadilan Tuhan ketika ada seseorang yang beriman kepada Yesus, namun entah karena situasi dan kondisi tertentu, misalnya dia terjebak asmara di dunia maya, lantas dia melakukan zina, Bertobat. dia dimasukkan ke dalam neraka Bertobat. selama-lamanya. Dia bertobat. Oke, apakah Islam tidak memiliki Bertobat. konsep itu? Nggak Bertobat. ada, mana ada di hadis itu bertobat. Ada di dalam surat Siapa yang Tahrim. mengucapkan, nggak ada. Kalau Muhammad ngomong gini, dengar. Seandainya Muhammad ngomong gini, ya Rasulullah, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, jawaban Muhammad nggak ada pertobatan. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, tapi kalau dia taubat, maka dia masuk surga. Tapi jawaban Muhammad bukan begitu. Jawaban Muhammad, walaupun berzina, walaupun mencuri, asal ngucapin kalimat itu masuk Itulah surga. framing. Itu sebenarnya sih framing saja ya, Oh, karena bukan kita framing. mengambil. Ayat itu hadisnya demikian, tanpa saya tambah-tambahin, tanpa saya Ya kurang-kurangin. betul, tanpa Anda tambah-tambahi, tetapi Anda tidak mengambil sumber lain sebagai pelengkap dan seterusnya. Bagaimana Masalahnya jika ini info begini? terbaru. Tadi kan saya sudah bilang baru saja, artinya Bagaimana info gini? ini beda dengan yang lain, makanya dibilang Kalau baru saya saja. menggunakan metodologi yang sama, Yohanes 17 ayat 3, Yesus mengaku sebagai utusan dan Allah satu-satunya sembahan. Memang Yesus- Kenapa memang Kristen Yesus menduakan utusan? Allah? Ayo, coba. Siapa bilang Yesus Kenapa bukan ada utusan? konsep Tritunggal? Coba, Siapa saya bilang menggunakan Yesus metodologi bukan yang utusan? sama. Siapa bilang Mengapa Yesus ada bukan konsep utusan? Tritunggal? Ayo jawab, mengapa ada Enggak, konsep sebentar. Tritunggal? Siapa yang bilang Yesus oke. bukan utusan? Saya bilang. Adalah, tapi jawab. Nah, Mengapa ada konsep ada Tritunggal? saja Anda itu. Jawab. Mengapa ada konsep Tritunggal? Ketika Emang kenapa? merujuk kepada satu ayat ini, merujuk kepada Yohanes 17 Emang nomor Tritunggal 3. itu apa? Emang Tritunggal itu apa? Tritunggal itu ya 3 dalam 1, 1 dalam 3, ya kan begitu. Oke, sekarang saya tanya, Muhammad sama Allah satu nggak? Enggak, jawab dulu. Saya menggunakan metodologi yang saya sama. langsung bingung. Takut kamu dis. Enggak, ada Saya saya menggunakan nggak metodologi Mudis. Dari Yohanes 17 nomor 3, mengapa bisa ada kesimpulan Tritunggal? Coba. Apa Tritunggal itu apa? Enggak, iya jelaskan saja. Saya tidak tahu lah katakan begitu. Coba. Ya, makanya. Oke, silakan. Dengar, Silakan. dengarkan. Silakan. Jadi di dalam kekristenan, ya, kalau Anda buka Bible itu dengan jelas, Bible itu berbicara bagaimana Bapa di sorga itu hendak. Nah, ini kan penjelasan Anda kan? Itu kan penjelasan Ini Anda. Anda bertanya, saya mau jelaskan. Itulah praktek yang Anda lakukan Gimana? kepada saya. Katanya mau dijelasin. Begitu. Dijelasin tapi langsung Begitu. gelagapan. Gimana? Itu nggak gelagapan. Makanya saya minta Dis, coba diskusi yang elegan Dis. Begitu. Jangan Saya begini sudah masa menjelaskan orang itu Kristen berkali-kali, Azam. Masalahnya begini. mempertokohkan Anda yang seperti ini kan nggak Azam, elok Dis. Yang menjadi masalah begini loh. Kita ini terus-menerus debat masalah konsep. Tahu nggak? Tauhid versus Tritunggal, debat konsep. Oke. Jadi Sedangkan apa? begini, yang kalian bangga-banggakan dari tauhid itu sebenarnya tidak lebih daripada sebuah ucapan. Karena kata Muhammad, walaupun mencuri, walaupun berzina tetap masuk surga. Jadi tauhid Oke, yang kita survei. dengar dulu, dengar. Oke. Kata Oke, Muhammad, siap. apa sih tauhid? Tauhid itu kan la ilaha illallah, betul nggak? Nah, walaupun Anda mencuri, walaupun Anda berzina, tetap masuk surga. Yang penting Anda ucapkan kalimat itu, betul nggak? Oke, itu kan penjelasannya sudah saya jabarkan tadi ya. Iya, Oke, artinya lanjut aja. tauhid itu tidak lebih daripada cuap-cuap. Berarti Anda tidak butuh konsep, Loh, makanya tetapi saya pengejawan bilang, tahan Anda atau kita implementasi tiap di hari tengah-tengah debat masyarakat. konsep. Oke, Kalau siap. Kristen
Dengar, poin Kristen itu bukan soal bagaimana Bapak, bagaimana Putra. Enggak, bukan itu poinnya. Apakah kalau kamu mengerti, jika kamu tahu Bapak hubungannya dengan firman-firman, bukan itu. Oke, saya paham. Inti dari kekristenan bagaimana kita hidup sesuai dengan kehendak daripada firman Tuhan. Bukan soal Artinya, kalau Anda begini maka begini. Begini, Kalau Dis. jumlah Iya, saya Tuhan sudah satu, dengarkan maka itu. masuk surga, bukan itu. Ya, begini. Bukan ajaran kalian. Kalau di Artinya ajaran esensinya, kalian, Dis. yang penting jumlah Tuhan satu, bukan 1/4. Gini, Kalau jumlah esensinya, Tuhan satu masuk surga, walaupun mencuri, esensinya, walaupun Dis. berzina, masuk surga. Dis, Itu ajaran esensinya, agama Islam. ya kan Makanya, gini, Dis, substansinya ajaran agama Islam dari setelah saya apa? pelajari itu soal jumlah Tuhan. Kalau Iya. jumlah Tuhannya 1, bukan 1/4, masuk surga. Walaupun maling, walaupun berzina. Itulah Oke, ajaran gini. agama Islam. Begini, pada substansinya Anda menginginkan implementasi dari keyakinan tersebut. Apa dampaknya di tengah-tengah masyarakat? Itu kan substansinya. Begitu. Islinya, maksud saya begini Azam. Bagaimana Ajaran agama lagi? Islam itu bukan soal prakteknya, bukan soal implementasinya, aplikasinya, tapi soal cuap-cuapnya. Oke, kita lihat. Sekarang saya Kita tanya, survei. apa aplikasi Oke. daripada la ilaha illallah? Aplikasinya apa? Oke, kita survei aja, Dis. Kita survei, nggak usah jauh-jauh, di Indonesia saja. Kita survei di Indonesia saja. Oh, lari ke Daerah orang. yang mayoritas Kita bukan Islam bicara cenderung orang, lebih kita beradab, bicara lebih ajaran. baik Aduh, prakteknya, ajaran. tidak ada mabok-mabokan, tidak ada Kita perzinahan bicara ketimbang wilayah yang mayoritas ajaran, Kristen. bukan Ayo, bicara pucat kamu, orang. meledak kamu. Ajam, Coba jawab. apakah Islam itu ditentukan dari orang Islam yang nongkrong-nongkrong? Tetapi umat Islam yang menjaga aturan-aturan agamanya Iya. cenderung lebih Apakah aman, yang- lebih apakah tentram, ajaran menghindari Islam itu bersumber mabok-mabokan dan daripada zina orang? Dengar. ketimbang wilayah-wilayah Apakah yang Islam itu didominasi berbicara oleh orang Kristen. tentang Coba. orang-orang atau Islam itu berbicara tentang yang ada dalam Al-Quran dan Iya, hadis? orang-orang yang mengimplementasikan ajaran Islam Oke, nih kita lihat sekarang saya di tanya, Makassar misalnya. Apa aplikasi Dibandingkan daripada mohon maaf nih di daerah Papua misalnya. syahadat? Ayo, Aduh, lari kemana-mana. ayo kita. Ini kan implementasi Ajam, ajaran Anda Tuhan bahas yang Anda orang. inginkan. Kenapa Anda Kita berpikir- melihat implementasi kenapa Anda ajaran berpikir Tuhan, Dis. logikal Ayo fallacy kita seperti lihat. ini? Mana yang lebih baik? Ayo, mana yang Oke, lebih sekarang beradab? saya tanya, apa aplikasi daripada la ilaha illallah? Aplikasi dari la ilaha illallah menjalankan semua perintah-perintah Tuhan. Salah, Wasariku kata wasariku. Muhammad Anda implementasi la ilaha illallah, Tidak dengarkan. ada Pakai dalil nih. aplikasinya, karena kata Muhammad sekalipun berzina, sekalipun mencuri masuk surga. Lantas bagaimana dengan ayat yang berbunyi azaniyatu Beda wazani jauh fajlidu? dengan apa yang dikatakan Yesus. Apa yang dikatakan Pucat Yesus? kamu, menderita kamu di Jika kamu mengasihi aku, jika kamu percaya kepadaku, kamu akan melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepada kamu. Mengapa daerah-daerah yang mayoritas Kristen disitulah Ya, letak itu kejahatan-kejahatan orangnya paling gimana, banyak? Mak? Ngomongin orang. Pucat kamu. Jangan Di masa Indonesia Anda aja ngomongin bukti orang konkretnya itu di Indonesia. Ayo. Masa Ini di Anda Indonesia tentukan aja. Kristen dari orang. Ini Anda nekat Tidak, yang nyata. mereka lantas apa ketika kita tidak tentukan dari orang? Lantas Itu apa peran artinya agamanya di situ? Di mana mereka peran agamanya? Tidak melakukan apa yang diperintahkan. Makanya Di mana barang peran siapa agamanya? Di mana peran mengasihi aku, agamanya? Barang siapa percaya kepadaku, ia melakukan meninggal segala sesuatu yang Edis. kuperintahkan kepadanya. Itu bukti mengasihi Yesus, melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Nah, bukti syahadat itu apa? Nggak ada, hanya omong di mulut. Karena berzina mencuri tetap masuk surga. Tidak, itu sebuah framing. Bukti Ini hadisnya, syahadat mau saya itu putarkan. Mau saya putarkan? Nih. apa tidak ada. Ya, begitu Dis ya. Jadi ini survei Nggak, teman-teman. biar kita putar-putarkan terus biar makin Enggak, banyak kita orang survei sadar. aja Nih. bukti konkret. Ayo. Qala la ilaha illallah. Udah basi. Siapa Udah yang mengucapkan basi. la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, dakhala jannah. Semua umat Muhammad SAW masuk surga. Iya dong, semua umat Muhammad masuk surga. Udah, itu sudah jelas itu, Wa in Dis. zana, wa in saraf. Bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Saya makan dulu ya. Nabi, wa in zana, wa in saraf. Dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga.
Makanya saya bilang tidak ada aplikasi. Tidak ada aplikasi daripada syahadat. Survei Karena membuktikan walaupun di mencuri negara tetap Kesatuan masuk Republik surga. Indonesia, wilayah yang mayoritas Kristen, tingkat kriminalnya lebih tinggi. Itu saudara. Nah, survei itu. Nah, itu survei, tidak bisa Anda pungkiri itu ya. Oke lah Jam ya. Teman-teman Mungkin kita sekarang bisa rehat cek dulu Google ya. Kita Ya, rehat oke, dulu saya Jam. istirahat dulu ya. Oke, baik. Terima kasih. Silakan naikkan Jangan teman yang lain, kepanasan udah ya. selesai. Jangan kepanasan loh. Dia menghadapi datangnya Yesus. Segala sesuatu yang masuk lewat mulut